Saya di bulan Ramadan kemarin di 1442, saya menyebut begini, inilah kesempatan rejim untuk memperbaiki kualitas kebijakannya. Saya nggak bilang bagaimana, tapi saya bilang kualitas kebijakannya. Dan itu dimulai tadi dengan posisi membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kalimat saya sederhana sekali, membangun kembali kepercayaan, kembali kepercayaan, sehingga social distrust, political distrust itu dalam posisi minim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama program IC The Real Show. Seperti biasa kita punya tamu cantik sekali yang baru selesai pulang dari jalan-jalan dari Turki. Apa kabar? Assalamualaikum Bunda Neno. Tambah cantik aja. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun. Yang ulang tahunnya bareng sama calon presiden gak jadi dan masih mau mencalonkan. Sama ini, kalau ini ulang tahunnya sama dengan presiden Anda ya. Oke, Nah, udah jadi? dengan Bang Nursi. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Ya. Ini kita punya tamu luar biasa, Iya. Mbak Neno. Ya. Tapi kita ini lagi mau bahas Iya. yang semua orang sebetulnya merasakannya. Iya. Jadi 7 tahun pemerintahan. 7 tahun ya? 7 tahun sudah. Iya. Jadi 5 tahun periode pertama dan 2 tahun 20 Oktober yang lalu kayak gitu ya. Iya. Dari rezim hari ini itu kita mau melihat dari mana ini kita evaluasi. Kalau saya kan selalu bicara kalau dari segi ekonomi sebetulnya satu periode yang pertama itu sudah hancur, ditambah dengan COVID ini, pandemi COVID-19 itu justru mempertontonkan kayak gitu ya ketidakmampuan dari rezim di dalam mengelola, di dalam melayani rakyat yang ada. Nah ini kita minta Mbak Nenok dulu ini, bagaimana nih merasakan banyak sekali ini cerita-ceritanya dari Nenok Warisman Channel. Dari segi hukum mengikuti yang kemarin luar biasa ya, dari pendekatan yang pengadilan pengadilan kilometer 50 dan sebagainya. Apa nih Mbak Nenok nih, apa yang dirasakannya di dalam konteks 7 tahun terakhir ini kita hidup? Iya. Hidup kita 7 tahun terakhir ini. Ngalamin dari 2019 kita barengan. Ini kan Dewan Syuro saya nih. Ganti presiden. Dewan Syuronya ganti presiden. Ya kemauan dari masyarakat pada hari itu sudah sangat luar biasa itu. Mereka betul-betul ingin ganti. Itu kan adanya desakan dari masyarakat yang udah nggak tahan sebenarnya gitu. Dan kita waktu itu kan memfasilitasi suara mereka, kemudian dikejar-kejar deh pokoknya, dan persekusi demi persekusi dan serius gitu persekusinya gitu ya. Oh ini ya, aku pakai ini. Oh ya, oke. Ya ini I see the real show. Wow, ada yang unreal dong kalau gitu. Kalau ini kan yang the real. Yang unreal apa yang unreal? Nah jadi sampai kemudian akhirnya kita terjungkal ya oleh sebuah kenyataan ya. Karena kebetulan saya ada di sana gitu ya, dari hari demi hari ada di Kertanegara begitu ya. Suatu hari saya merasa sangat tersesat gitu kan, untuk terjerembab lah oleh terjerembabnya bukan secara fisik ya, tapi dengan akal hati, pikiran semua ya, berjuta-juta rakyat mengharapkan, tapi ternyata itu semuanya hanya satu permainan aja gitu loh. Jadi permainan, oh ini ternyata permainan gitu kan, betapa bodohnya gitu loh, karena ternyata ada tangan-tangan yang sudah bekerja lebih dulu gitu kan, belakangan baru kita tahu oh gini ya gitu kan. Nah jadi terus kemarahan pun mereda kan, 1 tahun itu mereda dan kita meredakan semua. Nah ketika kemudian muncul lagi ya pada hari-hari ini, muncul lagi yaitu kemauan, kelihatan sepertinya menolak tapi mau menolak atau mungkin berpura-pura menolak tetapi mau juga gitu. Jadi itu ada permainan baru gitu di babak yang berikut ini gitu ya. Ada isu 3 periode, ada isu perpanjangan, itu rame banget terus-menerus. Tapi ya saya bilang sama teman-teman, kita akhirnya nggak boleh ya bersikap gini.
ya udah kita berdoa aja, kan nggak bisa gitu. Kita nggak bisa berdoa aja. Berdoa sih wajib ya, berdoa dan meyakini. Tapi kita harus meluruskan jalan pikiran kita. Sebenarnya bisa nggak sih Indonesia ini bangkit? Sebenarnya bisa banget. Sebenarnya bisa banget. Yes, we can. Bisa banget. Kalau ya ada ya rezeki kita, pemimpin-pemimpin seperti misalnya kalau saya nih di dalam pikiran saya suka merenung gitu. Saya suka nangis, merenung gitu ya. Bukan kan apa-apa tapi ya Allah, sampai di mana ini gitu. Indonesia ini rakyatnya bagaimana nasibnya? TKA yang begitu, isu-isu tentang ini, pandemik yang udah sering saya dengerin dari Bang Ihsan Nursin. Kemudian pengadilan yang penuh dengan rekayasa ya, HAM berat menjadi tidak ini, terus semua kayak berusaha untuk kesetu, tapi yang ini jalan terus. Penajam atau pemindahan ibu kota jalan terus. Dia semuanya rakyat berjalan mau benar-benar jalan, tapi seperti nggak ada, ketika ada ruang hampa. Jadi ini rakyat berteriak, wow, kami udah lapar, tolong gitu. Tapi ada ruang hampa sehingga suara tuh nggak sampai. Sementara di etalase itu kita masih melihat, oh ternyata di sana tuh seperti masih baik-baik saja, keramaian terjadi, disparitas hukum terjadi, semuanya. Jadi ada ruang yang betul-betul nggak dimiliki oleh masyarakat. Jadi kayak putus suaranya. Nah, apakah jembatan ke sana itu namanya doa dan kemauannya Allah? Itu nggak tahu, saya bukan ahlinya. Tetapi saya merasakan ada sebuah ruang kok hampa di situ yang menyebabkan suara rakyat tuh nggak bisa nyampe, kayak mentok, kayak dia ada tembok yang tebel banget gitu. Nah, padahal bukti-bukti udah jelas, ya seperti misalnya ya kalau kita bilang apakah presiden itu memenuhi janjinya? Sebagian besar udah tahu gitu, mulai dari ini, tapi tetap nggak apa namanya, nggak urung gitu. DPR masih terus berkulidan dengan semua, jadi kayak eksekutif, yudikatif semuanya kayak ada sesuatu yang kabut ya, seperti ada kabut gitu. Nah, jadi sikap saya sih sebenarnya kita memang bisa mendesakkan, memohon kepada Allah agar diturunkan pemimpin yang memang tidak menghendaki perutnya itu dikenyangkan, tapi dia hanya menginginkan rakyat makan, rakyat bisa hidup dan selamat. Nah, kemana tuh cari hatinya kayak gitu tuh? Nah, itu tuh benar-benar proses misalnya Bang Refli sama Bang Rizal Ramli tuh mengupayakan supaya presidential threshold itu diruntuhkan misalnya supaya 0%. Nah, saya bilang kalau gitu pakai pikiran terbalik aja. Saya sampai bilang sama Nur Hayati, udah sekarang kita balik aja. Nyalon aja semua orang jadi presiden sehingga apa? Tetap muncul. Dulu dari Kampung Bayam ada Pak Soeharto tuh, abang becak yang nyalon jadi presiden. Gitu. Azan. Aku nggak tahu itu apakah itu kecerdikan atau itu keputusasaan kalau kita membangkitkan seperti Pak Soeharto tadi dari Kampung Bayam. Dia tuh sebetulnya memang menguasai loh. Dia tahu tentang pertanian. Sedikit-dikitnya dia mengetahui tentang pertanian gitu kan. Artinya dia memang petani gitu kan. Ini negara agraria. Jadi saya dulu tuh sama Pak Soeharto tuh tahu bahwa dia tuh nggak mungkin menang dong gitu. Tapi dia berani untuk mencalonkan diri. Nah, kenapa enggak? Saya bahkan bilang sama Mbak Nur Nur Hayati Assegaf, saya bilang udah ya banyakin aja, nanti kan akhirnya kelihatan. Nah, ini upaya tadi putus asa atau kreatif atau apa namanya gitu. Sementara kan kita tahu upaya ke presiden threshold juga susah. Jadi artinya sebenarnya pemerintahan ini seharusnya kalau mau bilang harusnya itu harusnya sangat menghormati ya. Tadi kan saya nyinggung itu apakah itu keputusan atau itu adalah inovasi atau kreativitas dari masyarakat, tapi yang jelas aku berpikir ya udah dibalik aja, sekarang muncul aja gitu. Artinya mendesak pemerintah untuk tahu gitu bahwa ini sampai begini banyak, ada ratusan calon presiden, itu artinya apa? Bahkan even barangkali salah satu Pak Soeharto tuh bisa lebih baik gitu loh daripada yang ada sekarang kan gitu. Supaya juga saya sih gitu sekian banyak gitu ya, itu kayak gimmick juga ya, tapi itu boleh aja kan, boleh nggak? Boleh kan? Ya kalau untuk gimmick boleh, tapi kalau untuk betulan itu dulu diskusi saya dengan almarhum Profesor Bakhtiar Effendi. Kita selalu mengatakan
Husnul, kalau diminta, kalau saya bilang, Bang, Mas, kalau sampean dia Mas BE kita manggilnya ini, saya akan bertanya pada diri saya. Ya, jadi kriteria saya mau jadi presiden ini, dan saya akan jawab sepertinya saya nggak bisa. Jadi sebetulnya yang sangat penting itu kalau kita mau jadi calon dan sebagainya, tanya pada diri dulu, terus memahami, karena ini kan jadi pemimpin kan hisapnya. Cuma di sini berpikir baik, mungkin ada yang nggak berpikir baik. Sebagai satu gerakan dengan wah kita akan banyak sekali bursa dan sebagainya, nggak masalah daripada bursa yang hanya berdasarkan survei-survei yang dibayar oleh kelompok tertentu yang tidak ada track recordnya gitu, yang hanya bicara elektabilitas saja, variabel lain tentang track record, variabel lain yang pemahaman terhadap urusan bangsa dan negara, pemahaman terhadap aspirasi umat Islam, semua tidak ada di dalam rekod mereka kayak gitu ya. Pemihakan kepada orang miskin dan sebagainya itu enggak. Nah, ini yang sebagai satu gerakan menarik. Tapi kalau waktu itu saya bilang kenapa enggak dari Urban Pool Consortium didukung oleh para tukang becak kayak gitu. Jadi supaya itu enggak masuk di dalam kalau tadi ya the legal and political rule of the game yang cuma menjadi komedi kayak gitu ya, tapi bukan real. Kalau real saya akan cari, kalau mungkin ada tokoh-tokoh di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan dan sebagainya untuk dimasukkan di dalam bursa. Jadi kalau tadi kita lihat gitu, yang Neno sampaikan dua hal. Yang pertama gap. Jadi gap ya, gap antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Yang kedua soal presidential threshold yang bisa jadi political comedy, bisa jadi begitu. Kalau gap itu seperti yang berkali-kali kita sampaikan, khususnya Neno, ini situasi menggambarkan under representativeness. Gap tadi menggambarkan bahwa sesungguhnya masyarakat banyak tidak terwakili dalam kebijakan-kebijakan itu. Kalimat ilmu politiknya adalah under representativeness posisinya. Lalu kalau kita masuk yang kedua di political comedy, ini menggambarkan bahwa keterpilihan itu bukan variabel tunggal dalam bicara kepemimpinan. Diperlukan 4 variabel lain. Dia bicara soal keterwakilan. Berarti soal amanah. Apakah dia orangnya amanah apa enggak? Yang kedua soal keahlian. Itu berarti soal kecerdasan. Jadi jangan serahkan persoalan pada yang bukan ahlinya. Posisi. Jadi yang tadi persoal amanah, keterwakilan, yang kedua soal kecerdasan. Yang ketiga soal kejujuran, kelurusan. Apakah dia tipikal orang lurus? Track recordnya gimana gitu posisinya? Apakah dia tipikal orang lurus atau tipikal yang suka ngebohong gitu? Ngambil begitu. Yang paling kalau bohong sekali terus ditambah bohong, orang menganggapnya itu benar. False truth kan. False truth. Jadi kalau hadis nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jadi satu kali aja dia bohong, dia udah nggak bisa dipercaya. Nah yang terakhir, yang keempat, yang paling menarik posisinya. Apakah dia termasuk orang yang memang punya sikap konsisten atau tidak pada kebenaran, pada kejujuran, pada kebenaran dan pada kebaikan. Dari mulai dari posisi bagaimana dia memperoleh posisi sebagai sosok yang mewakili, bagaimana sosok yang terpilih mewakili, punya kecerdasan gitu dan punya kebaikan. Apakah dia konsisten apa enggak? Ukurannya di situ posisinya. Nah, itu akan mengatasi political comedy. Memang dalam cara berpikir kita sesungguhnya dalam politik itu tidak ada komedi. Dalam politik itu tidak ada komedi, tidak boleh ada komedi, karena dia menjunjung dua hal, menjunjung soal kebenaran dan soal kebaikan dalam perjalanan kehidupan manusia yang melahirkan peradaban. Nah itu posisi virtue-nya itu yang diburu. Jadi tidak boleh ada komedi dalam perspektif itu. Nah ketika kita menolak komedi dalam politik, maka virtue yang diburu adalah virtue tentang kebenaran kebaikan yang melahirkan peradaban positif bagi kemanusiaan. Jadi sesungguhnya indikator untuk menakar keberhasilan kepemimpinan tadi pada virtue-nya, Husnul. Nah, ketika sampai di situ, saya ingin masuk ke ukuran mereka bangun sendiri. Di periode pertama sesungguhnya mereka punya yang disebut dengan nawacita, ya, dengan cerita tentang kerja dan Trisakti, maka nawacitanya ada 10. Saya bacain ya. Nawacita itu mereka punya yang
Pertama, keamanan dan ketertiban. Yang kedua, tata kelola dan reformasi birokrasi. Posisinya begitu ya, kalau diambil situ. Lalu yang ketiga, bicara tentang antar kelompok pendapatan antar wilayah desa pinggiran luar Jawa dan kawasan timur. Posisinya. Pembangunan dari desa. Iya, pembangunan dari desa. Yang keempat, kepastian dan penegakan hukum. Yang kelima, soal pendidikan, kesehatan, perumahan mental karakter. Masuk kemudian Nawacita ke-89 dan 67, soal kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, kelautan, pariwisata. Salah satu bahasanya adalah tol laut. Kan gitu ya. Dan kalau waktu itu saya mengatakan nggak ada berapa? 63, 65 janji. 63. Nggak ada ternyata ada 65 juga. Ada juga 65. Saya soalnya waktu itu nggak tahu slip of the tongue, nggak tahu apa. Coba kita lihat 65 janji. Nggak ada yang ditepati. Nggak taunya ada yang 65 memang. Iya, jadi kalau balik lagi ke Nawacita lalu kita ukur masing-masing, memang mereka punya evaluasi tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau saya kan di awal tahun saja sudah bicara bahwa pertumbuhan ekonomi 7% yang disebut meroket itu tidak mungkin tercapai. Jadi kalimat saya itu buat saya nggak logis. Kenapa? Karena sejak awal ketika saya lihat di era Susilo Bambang Yudhoyono, neraca pembayaran terus menurun. Buat saya mustahil mencapai pertumbuhan ekonomi 7% itu. Iya, jadi mustahil. Iya. Lalu saya lihat dari mana ngambilnya? Ngambilnya dari mana? Lalu berikutnya ketika saya misalnya di 2014 itu saya ingat betul saya ribut dengan Fuad Rahmani dalam konstruksi pajak misalnya, dan saya sudah melihat kecenderungan tax ratio menurun posisinya. Saya bingung juga dari mana dia bisa bicara. Dari kantong yang 11.000. Masih ada lagi yang satunya lagi. Ini 11.000. Oh belum, baru yang 11.000 tuh. Dan yang menarik lagi adalah ketika kita lihat kontribusi industri manufaktur itu tidak membaik. Bahkan dalam 5 tahun terakhir itu datanya seperti Closing yang down ya? Iya, cuma tumbuh 0,2%. 0, bayangin 0,2%. tapi emang banyak sekali orang-orang pandai yang memulai seperti wanita yang mungkin kulitnya hitam terus dibedakin banyak banget jadi kelihatannya di kamera jadi cantik gitu. Itu iya, jadi angka-angka itu dipulas-pulas. Jadi kemudian yang nggak ngerti ya gitu. Banyak banget yang percaya itu bahwa angka. Kayak kemarin perdebatan kemarin ketika seorang intelektual menulis di sebuah situs menulis tentang keberhasilan Joko Widodo gitu posisinya. Saya bilang saya cuma pakai 5 indikator saja sesungguhnya indikator-indikator yang dia bangun tidak tercapai. Dia pakai indikator Gini rasio. Bahwa Gini rasio bisa selesai dari 0,42 menjadi 0,389 dia bilang. Gini rasio yang dipakai itu salah karena pendekatannya pengeluaran. Pengeluaran itu cuma batas kemiskinan. Dia tidak bicara tentang bagaimana pendekatan pada indeks pendapatan. Sehingga tidak ketemu. Bayangkan Anda pakai indeks pengeluaran, maka hasilnya adalah tingkat kemiskinan yang hanya bicara $0,9 per hari per jiwa. Jika Anda pakai pendekatan indeks pendapatan, akan berbeda ceritanya. Itu yang mesti dipahami. Dari sana kelihatan tax rasionya menurun dibanding dengan yang namanya pertumbuhannya rata-rata 5%. Kan gak logis jadi bicara dia gitu loh. Ya itu kuantitatifnya, sementara kualitatifnya saya bilang gimana mau menjelaskan yang kalau tadi Bang Nursi menjelaskan angka-angka. Angka-angka tidak bisa menjelaskan kompleksitas dari persoalan rakyat yang tadi lapar, ya kan, kemudian proses pemiskinan, stunting. Perempuan-perempuan yang kemudian suami kehilangan pekerjaan, kemudian meningkatnya perceraian, meningkatnya prostitusi, dan anak-anak sekolah yang hamil di luar SMP kayak gitu ya, hamil di luar perkawinan, tidak bisa dijelaskan dengan yang tadi growth, yang tadi dengan yang kayak gitu-gitu, persoalan kompleksitas persoalan sosial yang dihadapi oleh bangsa ini. Anak-anak SD kelas 4 sampai dengan SMP sudah memahami apa yang disebut dengan porno, ya, daring itu. Posisinya akses kepada internet. Itu posisinya 97% Husnul. Ya itu kan aku bekerja di situ Abang bersama teman-teman dan kita shock sebetulnya dengan angka itu. Itu kita bekerja di situ udah dari istilahnya udah dari 10 tahunan lalu. Ini pasti ini akan sampai ke sana kalau memang ini pemerintah terus-menerus nggak mendengar. Saya terkesan sekali sama, bukannya pengen jadi kerajaan-kerajaan, enggak, tapi ada sesuatu yang menarik dalam pola di mana seorang raja
gitu, khalifah ya, itu mau mendengar hanya satu orang saja. Dan itu kisah itu bukan satu, bukan hanya Amr bin Ash ya dalam sejarah ya. Bukan hanya Amr bin Ash, tapi juga memang banyak kisah-kisah di mana suara satu orang saja tuh berharga untuk seorang pemimpin negara gitu. Nah, ini suara berjuta-juta orang ya. Puluhan juta, ratusan juta Udah bersuara, kok nggak bunyi juga? Itu kan big question banget gitu. Itu udah buta tuli ya. Iya, itu dia. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Sekarang la dengan ta'qilun. Bang, kalau 2 tahun terakhir ini karena COVID ya, dalam konteks ini ya, isu-isu pendidikan, ini yang kita takutkan adalah lost generation ya. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu juga gambar-gambar dari NTT ya. NTT itu cuma 5% mereka itu bisa akses ke internet. Ya. Terus dengan model hampir ini udah tahun kedua di dalam konteks itu. Kira-kira nanti seperti apa? Nah, apa yang dilakukan oleh para pembantu presiden di dalam konteks isu pendidikan yang seperti itu? Jadi sekarang ribut dengan urusan berapa SKS yang harus di sekolah merdeka atau kuliah merdeka dan sebagainya. Yang lucu yang dibikin mahasiswa pemerintahan sekarang rejim dikasih nilai SKS. nggak ngeliat ya. Jadi kan SKS ini menteri ini gitu kan. Terus ininya SKS-nya 4 gitu. Tapi nilainya cuma ada 2. D sama E, semuanya D dan E. Terus Jadi nggak ada yang C. SS itu apa? SS tadi? SKS. Oh. SKS-nya 4, kayak saya tapi 4. nilainya D dan E. Jadi nggak lulus sama nggak lulus kayak gitu. D juga nggak lulus persoalannya. Iya. Semua menteri-menteri tuh nilainya gitu. Mahasiswa kasih penilaian tuh di bawahnya tuh harusnya 200 berapa gitu. Terus ini cuma 60. Jadi benar-benar Gagal ya. gagal. Saya kira itu Kreatif tadi, kalau itu namanya. kreatif memberikan mereka mengaplikasikan dunia akademik mereka ke dalam kehidupan nyata. Itu menarik. Itu yang saya sebut sebagai sesungguhnya manusia berdiri di 2 kaki. Di satu sisi berdiri di dunia akademik mereka, perguruan tinggi, sisi lain dia berdiri di masyarakat. Nah, ketika mahasiswa menarik diri dari dunia masyarakat, dia di Menara Gading. Itu teori. Kalau misalnya saya menteri yang bersangkutan. Terus mahasiswa itu kan anak saya yang kita ajarin dia untuk jadi pemimpin, yang janjinya untuk nanti membela rakyat. Jadi kalau emang si ini bener gitu ya, kan dia bilang, "Oh, jadi nilai saya segitu ya menurut kamu. So what do you think? Wahai anakku, menurutmu apa yang harus saya lakukan ya?" Itu kalau kamu lapang dada, Neno. Tapi itu aku praktekkan nggak cuma begitu. Jadi pada saat menjadi anggota KPU, bagaimana caranya transparansi dan accountability hasil pemilu, karena itu yang nanti yang selalu saya takutkan, bagaimana saya dihisap dari 155 juta pemilih itu, terus ada suara-suara yang salah memasukkan. Kan ini di otak saya kan, gimana nanti saya harus dihisap itu gimana kayak gitu ya. Pada saat mati. Nah, apa yang terjadi? Maka saya kumpulkan mahasiswa, jadi aktivis mahasiswa, 54.900-an aktivis mahasiswa, baik yang dari HMI, IM, MPM, KRI, Hindu. Semua lah, hampir semua. Hampir semua. Terus BEM dari Syahkuala sampai Uncen menjadi pekerja data entry IT KPU di kecamatan. Oke. Dan sebagian yang namanya data center, disaster recovery center itu mahasiswa. Jadi kantor saya itu saya sampai occupied 4 ruangan di KPU kayak gitu, karena yang satunya kan mengundurkan diri, jadi saya occupied. Itulah tempat mahasiswa. Jadi sampai ruangan saya itu ruangan mahasiswa. Satu, kenapa? Karena mereka itu adalah, kalau saya melihat mahasiswa, saya takut dong. Malu dong gue kalau nggak jujur kayak gitu kan, ada mahasiswa yang ngawasi sebagai dosen kayak gitu kan. Di mana? Jadi dialah yang ngawasin saya sebagai perwakilan consciousness saya kayak gitu ya, di dalam melihat itu. Bisa kok. Posisinya di situ. Yang berikutnya lagi ya ada nilai lebihnya. Nilai lebih apa? Daripada gue di demo oleh mahasiswa, ya udah, ayo mari kita bikin laboratorium bagaimana caranya membangun yang namanya
transparansi dan accountability suara rakyat aman sampai di Jakarta. Tapi ini Itulah emang IT KPU 2004. ini bagus banget, kan pernah bilang ya murah sekali harganya waktu itu untuk teknologi tercanggih pada hari itu dibanding dengan yang dikeluarkan untuk hari ini. Tapi Bang, gini, salah satu ciri kepemimpinan sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah dia menumbuhkan, mengasuh dan menumbuhkan pengganti-pengganti dia gitu. Sehingga kalau sekarang itu nggak ada sama sekali, bahkan itu mahasiswa yang remek itu sampai sekarang masih yang sakit dibanting loh. itu oleh aparatus ya. Dia dibantingkan di smackdown gitu. Itu kan kenapa aparat bisa seperti itu? Karena arogansi itu udah nggak menjadi arogansi lagi kan? Udah Jadi apa tuh? Udah jadi Yang anak Tangerang demonstrasi yang di mahasiswa di ada pergeseran makna dari arogansi menjadi sesuatu yang biasa. Oke. gitu. Jadi kayak dulu kan jadi namanya yang namanya oplas kok oplas apa? Pedagogy of the oppressed, bukan? Ya yang kayak gitu. Pedagogy of the oppressed itu pendidikan kaum tertindas sehingga akhirnya begitu modelnya Begitu modelnya. bahwa yang namanya arogansi itu menjadi hal yang biasa dan itu tadi the lost virtue kalau pakai istilah kehilangan. kalau itu arogansi itu terjadi di antara mereka satu dewasa dengan dewasa katakan gitu. Tapi ini kan kita harus memberi perhatian kepada generasi baru mahasiswa. Jadi ada kebutuhan dalam peranata kehidupan kita untuk melihat dan menyaksikan ada respect dari pemerintah kepada calon-calon pemimpin bangsa. Betapapun itu kan adalah poin sebenarnya, begitu kita bisa menghargai orang-orang mahasiswa, di situ kita berharga. Tapi begitu kamu nggak menghargai mahasiswa-mahasiswa, ya itu kamu nggak punya harga, langsung udah hilang. Kan gitu, kita jadi nggak respect juga Atau gitu. STM waktu itu. STM, iya kan yang bawa bendera tuh begitu. Dan itu panjang loh, Prof. Sampai sekarang ya? Maksudnya peristiwa mereka nggak memberikan kehormatan kepada generasi muda itu panjang jalannya sampai hari ini, masih sampai kapan belum tahu nih. Kemarin di depan UI alhamdulillah kan nggak terjadi tuh, nggak dikirimin panser, nggak dikirimin gas air mata, mungkin karena hanya ratusan aja ya, dan itu berkaitan sama statuta UI saja gitu. Tapi kan yang kita saksikan waktu tanggal 21-22 kan aku keliling ke rumah sakit itu kan anak-anak muda semua yang terluka, semua ada yang meninggal dan di depanku lewat meninggal. Ya Allah, kok harus begini sih? Kenapa gitu? Apa nggak sayang itu sama anak-anaknya sendiri? Itu 15 tahun. Dan ketika saya lihat mereka terluka begitu-gitu, saya bilang ya Allah, ya Robbi, aduh ya Allah, ini orang-orang ini benar-benar nggak punya hati nurani sama sekali, dan mereka tidak mengajarkan serta tidak memberikan peluang kepada hati nurani itu untuk tumbuh. Jadi emang nggak ada gitu loh. Mereka jadi baik aparat apa semua, jadi akhirnya semua menjadi binatang buas yang luar biasa. Jadi bengis, keji, dan betul-betul binatang buas. Jadi ini sebuah alam yang bukan alam manusia menurut saya sekarang ini. Oh ini alam, bahkan saya bilang bahkan binatang saja itu masih lebih bagus ya. Masih dia itu masih nggak makan anaknya sendiri gitu, istilahnya tuh dia masih care sama anaknya. Nah, ini kan enggak gitu, sadis. Saya tersenyum ketika Neno bilang tadi bahkan binatang saja masih menghormati anaknya gitu ya. Saya nonton salah satu sajian Discovery dan National Geographic ya. Bagaimana satu kelompok binatang membela anaknya yang sudah dimakan oleh buaya, dan kemudian buaya terpaksa melepaskannya. Padahal yang dimakan adalah kambing. Tapi kelompok kambing melakukan perlawanan. Iya. Sampai akhirnya dilepas oleh buaya. Aku lihat videonya juga. Itu luar biasa. Iya. Melihatnya. Bagaimana buaya akhirnya kalah gitu posisi. Padahal sudah digigit. Padahal udah digigit itu. Artinya ada akar. Tadi konsep Neno adalah konsep penghormatan dan penghargaan terhadap si kecil, dan ada pembelaan terhadap si kecil. Itu dilakukan oleh binatang yang tidak berdaya terhadap buaya yang demikian rupa. Kalau yang video terakhir itu yang kera itu, anaknya jatuh, buaya-buaya. Wah, itu yang berapa akhirnya si nggak tahu ibunya nggak tahu bapaknya itu tangannya itu terus disuruh ngelompat ditarik. Binatang aja begitu. Iya, menyelamatkan anak kecilnya. Artinya sesungguhnya betapa tadi kalau pakai istilah betapa virtue itu basis kebajikan dan kebijakannya gitu ya. Itu punya nilai-nilai yang amat manusiawi gitu loh posisinya. Dan kalau kemudian kita coba terapkan sekarang, nah kondisi sekarang,
kata kuncinya kan bukan sekedar kehilangan penghormatan, tapi juga kehilangan penghargaan terhadap apa yang disebut dengan keberlanjutkan nilai-nilai kebaikan. Jadi penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebaikan itu yang dipangkas oleh niat berkuasa itu menjadi sangat, waduh, luar biasa di sini. Ini lebih berat maknanya daripada sekedar angka-angka dalam ekonomi, Husnul. Itu maksud saya. Jadi kalau mereka menggunakan argumentasi angka-angka, forget it. Ada kalimatnya, Husnul. Saya pernah ingat betul, seorang mantan menteri keuangan dari tetangga sebelah, posisinya pernah menyebut, jangan pernah bicara moral dan etika dalam ekonomi. Saya terkejut ketika, wih, begitu amoralnya dia bicara tentang, padahal dia jadi menteri keuangan. Padahal jadi menteri keuangan itu ada benernya sih. Itu ada benernya. Kenapa? Maksud saya, Kalau dia tidak memiliki it happen. Maksudnya itu yang terjadi. Iya, tapi itu paham realism. Paham realism. Tapi sesungguhnya kalau dalam dimensi tadi yang kita bicarakan, saya dan Usul bicarakan tentang relasi antara ideologi, konsepsi teori dan kebijakan, mestinya itu tidak boleh ada. Oh iya, maksudnya nggak boleh dong. Nggak apa ada. yang terjadi hari ini, penguasaan ya, balik lagi ideologi baik liberalisme maupun komunisme itu kan emang nggak ada value yang dalam konteks yang kebajikan ini, karena harga nyawa manusia menjadi tidak berarti kan dalam konteks Dalam konsep Islam, satu nyawa manusia sama dengan seluruh dunia, dan kau menyelamatkan satu maka juga menyelamatkan yang lain. Posisi Itu menyelamatkan seluruh. itu begitu kebajikan dan kebijakan yang muncul itu luar biasa atas nyawa manusia. Maka sesungguhnya ketika deklarasi atas hak asasi manusia tentang kekerasan secara politik, kekerasan secara sosial, kekerasan secara ekonomi terjadi, sesungguhnya dia bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara ekososbud, ekonomi sosial Buddha yang digagas setelah yang namanya deklarasi soal hak asasi politik, posisinya sesungguhnya dia berada dalam nilai-nilai yang sesungguhnya tadi menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan ketika sebuah konstitusi bertentangan satu sama lain dan kemudian dia diaplikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai universal, maka pertanyaan berikutnya adalah the virtue of leadership. Itu sudah the virtue of leadership posisinya. Itu variabel penting dari konteks ini. Ngomongin rezim tentu saja pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya keluar dari gorong-gorong ya memang berbeda dengan Itu kan waktu dulu kan gitu ya. Maksudnya kalau itu sebuah janji kan gitu kan, ditunjukkan bahwa oh, saya masuk gorong-gorong, tandanya saya berpihak. Saya masuk saya belum lama kan memberikan tembakau, ngetok satu rumah, 2 rentas 10 rumah atau berapa. Kemudian saya ke apotik, ya kan? Saya ke apotik. Tapi itu semua film. Makanya sebenarnya kan ada yang demo, terus kemudian nggak taunya film juga. Iya, yang di hujan-hujan juga, maksudnya, iya petani. Nah, tapi semuanya message-nya kan apa? Message-nya sebenarnya mau bilang saya adalah gitu pemimpin yang didambakan karena memiliki perhatian kepada yang kecil gitu. Tapi ketika kebijakan dan lain sebagainya itu orang tuh kan loh kok gitu tampilnya. Nah kok gini. Nah itu semua akan ada buahnya kan ketika kalau katanya Noam Chomsky gini Bang. Ini terkesan banget ya karena belajar waktu jadi saksi ahli gini. Di luar hujan. The manufacturing consent. Iya. Di luar hujan. Terus kamu bilang tidak hujan. Nggak mungkin otak kita nggak mungkin bisa menerima kebohongan. Otak kita aslinya itu adalah sangat jujur otak itu. Jadi kalau kamu bilang itu di luar nggak hujan sebentar hujan, maka terjadi kerusakan. Dan ketika kerusakan itu terus menerus, tadi dibilang false apa gitu, kerusakan terus menerus itu ada puncak rusaknya itu pasti. Begitu. Jadi ada puncak rusaknya gitu kan. Nah, apakah kita udah sampai di puncak? Bahasanya begitu ya. Jadi kalau sudah rusak di puncak itu mungkin lebih mudah nanti kita memperbaikinya. Jadi kita sekarang persiapkan aja di dalam berbagai macam bidang-bidang yang memang harus kita perbaiki. Jadi bukan kemudian tadi yang kalau Mbak Nenok bicara tentang ada ruang hampa sampai suara kita tidak terdengar. Kita ya sebagai seorang pejuang kan kita harus sabar dan yakin, ya kan? Dan ternyata sabar itu nggak boleh ada batasnya. Batasnya mati. Jadi ya karena menurut saya sebentar Husnul. Karena orang gampang bicara sabar. Emang. Pada hakikatnya sabar itu punya 2 makna.
Oke, apa? Dia tangguh dan dia teguh. Iya, iya. Ini pakai bahasanya mereka juga ya. No, beda. Beda. Oh iya ya Pada Iya, nggak apa-apa. Oke. Bukan berarti kita pakai diksi tangguh itu. Bukan. Setan itu juga tangguh. Tangguh setan. Bahkan dia udah Dari minta. kiri, kanan, Iya, atas, bahkan dia bawah. bilang, pokoknya engkau boleh ini aku, tapi izinkan Dan aku untuk sampai dan nggak minta mati lagi sampai kiamat. Tangguh banget. Tangguh dia di situ. Artinya memang dia istiqomah dia di situ. Dalam rangka itu. Kok tangguh? Iya, tangguh. Istiqomah Dia- negatif. Iya, tangguh dia di situ. Tapi juga dia teguh pada materialismenya bahwa dia lebih baik daripada manusia. Tetapi terhadap Allah dia tetap memanggil Rob. Ya Rob, berikan aku kesempatan untuk mengganggu sampai dengan Iya. akhir hayatku, sampai dengan akhir dunia. Ya Allah, berikan kesempatan pada aku untuk masuk terus mengganggu umatmu. Silahkan kepada umatku yang ikhlas saja yang kau bisa lakukan. Yang enggak, ya enggak bisa. Tapi panggilannya Rob tetap, Tuhanku, penciptaku. Dia saja mengaku. Dia ngaku, artinya sesungguhnya yang menjadi konsistensi pada dia adalah perlawanan terhadap ajaran yang diberikan. Sehingga akhirnya dia melakukan perlawanan terhadap keilahian, kan begitu kuncinya. Nah, sementara kalau kita balik ke dalam kondisi sekarang, perlawanan terhadap apa? Perlawanan terhadap semuanya. Bukan cuma sekedar perlawanan terhadap tadi di luar hujan, sementara kita bilang nggak hujan. Itu yang disebut dengan pemutarbalikan yang akhirnya sampai pada posisi false truth, kebenaran palsu, kebenaran semu. Nah, kalau sudah sampai pada kebenaran semu, masuk ke dalam posisi kepemimpinan, di situ kan the virtue of leadership akhirnya. Problemnya the last virtue of leadership dah jadinya. Saya ingat judul buku itu soalnya the last virtue istilah. Jadi akhirnya begitu. Gimana tadi Noam Chomsky-nya? Iya. Manufacturing consent atau yang mana nih? Ya. Aku jadi tadi soalnya ngomong tentang Turki. Sebenarnya aku bilang ini, gitu di Turki gampang sebenarnya jadi presiden ya. Gitu. Asal- Kenapa gampang gitu? Jadi kata orang-orang nih, gitu. Dia tuh katanya presiden Turki itu dia walaupun ini coba nih Mbak Neno katanya gitu, pimpinan adalah salah satu organisasi di Turki. Mbak Neno tahu ini tuh ada harganya cuma 1 tele. Cuma 1 tele, benar juga, roti 1 tele, tapi rata semuanya gitu. Bukan ada bantuan tunai langsung, nggak pakai gitu, nggak pakai prosedur, pokoknya rata dibagi semuanya gitu. Paling nggak dia bilang itu kan emang makanannya dia gitu, makanannya dia dikasih nyampe ke rumahnya gitu. Apa susahnya, kita itu kaya raya, kita bisa melakukan itu. Dalam hatiku ya harus ada niat good Ya, ada will pemimpin. itu, ada Political will. political will dari pemimpin, ya kan? Ya itu tadi pemimpin Makan kan. aja itu, dari soal makan aja. Nah ini enggak, ya Allah Bang, sekarang udah deh Abang kan ngomongnya kan, oh ini ya banyak yang aku harus belajar. Prof juga sekarang tuh Bang, mau makan aja susah. Itu aja udah cukup untuk bilang, ya Allah sekarang itu keadaan tambah susah. Nih satu-satu ya, saya sama teman-teman musisi Bang. Itu Bang sekarang, itu musisi-musisi itu. Maaf ya teman-teman musisi, saya belain, saya bukannya mau mempermalukan, bukannya mau membuka aib. Tapi mereka jual-jual itu barang-barang mereka. Mereka nggak bisa hidup. Jadi mereka jual-jual itu dengan harga murah. Itu salah satu Termasuk kelompok banyak masyarakat. rumah di Pondok Indah yang dijual itu. Ya rumah dengan sangat murah, ya kan banyak sekali. Artinya kan dari situ kita udah bisa lihat dong bahwa oh, kamu nggak ngelihat ini gitu. Don't you see? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Itu, Bu ya udah toh kalau kata. Jadi apa pesan-pesan pendek? Ya, masih ada waktu Husnul. Untuk saya di bulan Ramadan kemarin di 1442, saya menyebut begini. Inilah kesempatan rejim untuk memperbaiki kualitas kebijakannya. Saya nggak bilang bagaimana, tapi saya bilang kualitas kebijakannya. Dan itu dimulai tadi dengan posisi membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kalimat saya sederhana sekali. Membangun kembali trust. kepercayaan. Iya, kembali kepercayaan. Sehingga social distrust, political distrust itu dalam posisi minim. Tadi ketika Neno sampai pada tesis tentang kesenjangan atau gap, itu kan persoalan tadi distrust, baik sosial maupun politik posisi. Ketika bicara terakhir tadi soal bagaimana musisi menghadapi kesulitan, itu jangan cuma sekedar lihat kesulitan mencari makan,
Ada problematik tantangan yang luar biasa dihadapi para musisi. Sekarang orang ketika ingin belajar musik, ketika ingin menikmati musik secara sederhana, dia cuma tinggal buka yang namanya laptop dia cuma tinggal buka aperture, lalu dia bermain, dia akan dapat semua dengan mudah sekali. Artificial music itu, saya bilang artificial music, bukan sekedar artificial intelligence. Musik yang artificial, itu cuma tinggal dia daya gunakan kolbunya, dikonfigurasi, diaplikasikan ke dalam laptopnya atau dikasihkan dalam tabnya, lalu dia bermain dengan menggunakan headphone tanpa orang lain, dia bisa bermain. Iya, iya. Atau dia main keyboard misalnya dengan memasukkan, dia bisa bermain. Kemarin ada videonya anak kecil dia bisa bikin orkestra, dia bisa bikin macam-macam. Iya. Anak kecil. Itu artinya musisi-musisi yang tidak kemudian mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi, dia memang akan tersingkir. Artinya sampai seberapa jauh sesungguhnya pemerintah dalam dunia pendidikan itu menyiapkan itu leadership, Neno. Leadership yang punya, sorry to say ya, jadi Vision, a leader with a vision. Iya, soal visi. vision. Iya. Punya visi ke depan dia. Itu tadi makanya saya bilang, jadi bukan cuma soal keterpilihan, bukan cuma soal keterwakilan, tapi juga soal kecerdasan, soal kejujuran kan saya bilang tadi. Tapi soal juga bagaimana inovasi ke depannya harus Dan punya soal itu. ini hatinya. Oh iya pasti. Dia tuh punya hati apa enggak gitu. Dan, iya dong. Empati. Empati. Ya. Iya. Produknya kata Rasulullah gitu. Iya. Kan, kamu bagus di situ, di hati itu ada segumpal darah, ya kan, segumpal darah, dan di situ baik dia, baik semuanya. Jadi kalau nggak ada yang baik berarti ada sesuatu dong yang nggak baik. Ada rumus Neno sama Husnul. Rumusnya sederhana sekali. Semakin tinggi Anda menyanjung dan menjunjung materialisme, semakin tipis tertutup empati dan simpati ada terhadap orang lain. Saya ulang ya tesisnya. Semakin tinggi Anda menyanjung dan menjunjung materialisme, semakin tipis kualitas empati dan simpati ada terhadap orang lain. Itu tesisnya. Itu bukan kata saya tuh. Ya. Itu apalagi kemudian Anda menggunakan sistem protokoler yang mengambil jarak antara diri Anda dengan orang-orang yang memang sesungguhnya Anda wakili. Di mana kedaulatan yang mereka punya Anda ambil dalam rentang waktu tertentu. Itu luar biasa. Jadi ada problematik yang mendasar sesungguhnya. Saya kira ini bisa harus kita perbaiki. Kita perbaiki. Masih bisa. Iya. Perbaikin. Jadi visi ke depan kita tetap visi ke depan yang positif. Kalau nggak bisa diperbaiki Ya. diperbaiki. Kita ajak dia. Jadi, tapi memperbaiki. kata perbaiki pertama sama kata perbaiki kedua berbeda itu. Saya pikir itu sampai di sini dulu tapping kita, pembicaraan kita, bincang-bincang kita, karena nanti hati-hati juga rekaman kita ini. Tapi insya Allah ini semua untuk kebaikan bersama, berbangsa dan bernegara. Tadi luar biasa contoh-contoh yang sudah diberikan. Insya Allah kalau kita tetap harus mendoakan agar mendapatkan hidayah kan dalam atau apa? Pasti. Hidayah atau apa? Karena gini, hidayah. Taufik dan Kalau hidayah. Kalau hidayah kayaknya dia kayak nggak dapet hidayah gitu kan. Ya, kayaknya gitu kan soto banget loh gitu kan. Tapi kita juga mendoakan sebenarnya kalau aku mendoakan agar semuanya itu kan memiliki kebaikan kan. Iya. Tapi kebaikannya mungkin tertutup tadi oleh jadi kita meminta supaya Allah membuka kebaikan-kebaikan itu gitu. Allah memberikan jalan bagi kebaikan-kebaikan itu. Biasanya menjadi saya banyak. begitu waktu itu juga ya. Gimana caranya walaupun sudah marah sudah ini. Ya Allah maafkan dan bukalah mata batin dia dengan surah pembuka Al-Fatihah. Gitu kan. Saya pikir sampai di sini dulu bincang-bincang kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada gunanya. Amin. Dan kalau kami salah, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.